Terutama melihat emas ilahi dan kepala besar yang setengah mengepal. Naga banjir yang berpengalaman dan berpengetahuan tahu betapa kuatnya artinya ini. Meskipun kedua naga banjir tidak tahu bahwa aliansi 10.000 monster telah dikurangi menjadi 2 liga kerajaan, atau bahkan apa yang terjadi pada dunia luar, bagaimanapun, mereka jatuh di medan perang makam para dewa, dan tebakan bisa ditebak. Peninggalan dewa di masing-masing aliansi 10.000 monster tidak dapat dikalahkan oleh semua keturunan, dan pasti akan diacak, tetapi kedua naga banjir tidak keberatan, dan pikiran tidak dapat mengubah apapun. Selain itu, keduanya tidak akan mempercayainya, dan keturunan aliansi 10.000 monster tidak akan mencuri warisan dari kekuatan etnis lain. Segera, Ziliao membuka mulut dan berkata, tidak mudah bagimu untuk menaklukkan emas ilahi Gu. Tapi sayangnya, aturan yang ditetapkan oleh penjaga pintuku hanya bisa menantangku untuk menunggu. Begitu kata ini keluar, Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk melihat Ziyun di atas panggung. Belum. Tanda seru. Saya pikir Andalah yang membujuk Anda untuk sementara mengutak-atik peraturan. Ziyun sangat curiga bahwa pihak lain takut memakan emas suci. Kemarahan Ziliao tak tertahankan. Ini juga karena transformasi naga Ziyun sekarang. Itu bukan lagi jiwa Ziyun. Atau dia pasti marah oleh generasi muda ini. Kamu diam aku. Namun, Ziyun tidak mempedulikannya. Hanya itu saja jika kamu tidak melepaskannya sekarang. Sekarang kalian berdua melawan satu. Tetapi bosku tidak dapat memiliki pembantu. Katakan saja jika kamu tidak mampu untuk kalah. Rambut Ziliao berdiri karena marah. Osing berkata dengan suara yang dalam. Junior, aturannya sama. Bukan saya yang sengaja mempersulit. Bahkan jika Anda menghancurkan peninggalan saya hanya akan menghancurkan harta karun itu. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Qin Yichen sedikit mengangguk. Emas ilahi si bantuan arogan seperti itu tidak dapat digunakan. Itu benar-benar mengecewakannya. Tetapi tidak mungkin. Siapa yang bisa membiarkan pihak lain mengendalikan harta Yamen? Mereka harus mengikuti aturan orang lain. Dengan pemikiran ini, mata Qin Yichen terpaku dan niat bertarungnya menyala kembali. Kalau begitu, tolong beritahu saya dari dua senior. Emas ilahi Gu sangat membantu. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak perlu makan emas ilahi Gu. Dia tidak berguna. Melihat ini, Ziliao tertawa terbahak-bahak, berani sekali. Pada saat berikutnya, saya melihat dua naga banjir tiba-tiba membengkak. Siluet itu tiba-tiba menghilang. Mata Qin Yichen dingin, dan pedang tajam itu terpotong ke samping. Pada saat yang sama dengan memegang pisau, Qin Yichen bahkan terbang keluar dari roda kerangka di lengan baju, memotong udara, dan memaksa Ziliao untuk menunjukkan sosoknya. Ini adalah tulang dewa dari macan tutul langit yang terbelah. Cukup tajam. Sayangnya, aku tidak bisa menahanku. Ziliao sedikit terkejut. Saat Rifting Bonewell menyerang, dia melihat telapak tangannya terdorong secara horizontal. Di lengan baju, ada dua naga banjir yang dipadatkan oleh cahaya dan bayangan. Si kembar yang galak itu galak. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat yang sama, Qin Yichen dipotong dengan satu pukulan, dan kekuatannya berat. Dan bahkan ada raungan harimau dan macan tutul. Dan Osing melihat situasinya, yang juga meledak. Pisau yang bagus. Teknik pedang juga bagus. Pada saat yang sama memuji, Osing memiliki lengan melengkung untuk melawan. Dan melihat bahwa lengannya berubah menjadi naga banjir, terjerat satu sama lain, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Bang! Saya melihat gigi macan tutul memotong penghalang, dan api kemasan pecah, yang menyebabkan naga banjir yang terjerat bergetar, tetapi tidak retak. Sebaliknya, Osing menerima dorongan itu, menutup lengan bajunya, dan naga banjir melilit lengannya. Dua cakar ganas. Pegang aku. Bang! Ketika cakar datang, Qin Yichen melawan dengan pedang silang, yang membuatnya tidak menyangka bahwa Osing tidak hanya mengguncang benda suci, tetapi sambil memegang gigi macan tutul dengan kedua cakar, sisik pada cakar menjadi jalur meskipun itu sekecil ular, ia memiliki naga darah yang tajam. Cakar itu menjalar di sepanjang gigi macan tutul dan dengan cepat menggigit lengan Qin Yichen. Pada saat yang sama, serangan Ziliao di belakangnya sangat sengit. Mencubit bola bali semacam ini membuat hati Ziyun bergetar. Begitu dia bertarung, dia tidak hanya menekan tulang langit yang retak, tetapi dia juga berada di bawah punggung musuh. Hanya dengan meninggalkan pedang dan menghindar dia bisa aman dan sehat. Namun, meninggalkan pedang berarti kehilangan bilahnya. Apakah kedua bajingan tua ini terlalu kuat? Setelah beberapa tarikan napas, saya ingin membuat bos kehilangan objek selamnya. Kedua orang ini, apakah mereka benar-benar hanya Golden Immortal? Ziyun terkejut di lubuk hatinya, dan dia hanya bisa mengatakan 1 lawan 2. Bahaya yang dia hadapi lebih dari 2 kali lipat. Qin Yichen tidak berharap pihak lain menjadi begitu sombong. Itu memang cara lama untuk melindungi pintu, sehingga dia kehilangan benda sucinya begitu cepat. Qin Yichen juga tahu apa artinya kehilangan gigi macan tutul. Tidak hanya kekuatannya yang akan menurun tajam. Dengan dua pertahanan ini, tidak perlu melawan mereka dengan Divinity Object,
dan akan lebih mudah bagi lawan untuk melawannya. Namun, Qin Yichen juga merupakan kekuatan yang berpengalaman dan biasa. Di antara lampu listrik dan batu api, saya melihat naga banjir yang melilit lengan tiba-tiba menggigit, tetapi hanya menghancurkan bayangan ilusi. Kesantunan. Pada saat berikutnya, Ziliao mengguncang tubuhnya dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Dua silau cahaya ungu gelap meletus di pupilnya, dan dia segera melihat siluet ramping di ruang di belakangnya. Aku bergantung. Tidak apa-apa. Ziyun tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa gerakan tubuh bos barusan adalah Fata Morgana, dengan misteri memindahkan kehampaan. Namun, baru saja bos belum menunjukkan tubuhnya, dia hampir melakukan perjalanan di luar angkasa. Sebagai pengamat, dia tidak bisa merasakan nafas bosnya, seolah dia menghilang. Dan Ziyun sangat yakin bahwa Dewa Emas tidak akan ditemukan sebelum ilusi magis bosnya berakhir. Tapi bajingan tua ini bisa langsung menangkap posisi bos sambil menghancurkan ruang. Apakah ini Dewa Emas? Tanda seru. Dewa Emas tidak begitu kuat. Tinju Ziyun terkepal erat. Bajingan tua, jika kamu tidak ingin memberikan harta, katakan saja, kamu tidak bisa membuang-buang waktu. Di sekelilingnya, wajah cantik Lu Xiaolu bermartabat, dan matanya yang murni dan tanpa cacat berkilau. Kekuatan mereka, untuk memastikan keabadian emas. Tetapi mereka mempertahankan naluri bertarung alam dewa. Meskipun tidak lengkap, mereka juga perlu di atas dao abadi. Apa? Tanda seru. Ziyun terkejut. Naluri pertempuran, pengalaman, dan kesadaran terdengar tidak banyak berguna. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak memahami celahnya? Contoh paling sederhana adalah membiarkan tubuh keabadian emasnya yang bermartabat memiliki tatanan suci. Dengan naluri tempur dan kesadaran Golden Immortal, dia juga dapat dengan mudah menggantung tatanan suci digital. Dan lawan mempertahankan naluri bertarung alam dewa. Bahkan jika itu hanya sinar jiwa sisa, itu adalah jiwa ilahi. Ada semacam penindasan ke alam yang sama. Bos memiliki satu pedang pada satu waktu. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tidak punya waktu untuk peduli dengan keluhan Ziyun. Karena yang pertama tidak menyangka, dan pihak lain dapat mendeteksi posisi magis terlebih dahulu. Misalnya, jika pertahanan adalah pengalaman pertempuran dari pembangkit tenaga listrik, tetapi bagaimana dua cahaya murni dapat secara akurat menghancurkan ruang? Bagaimana Qin Yichen dapat tetap tidak bergerak? Saat tubuhnya muncul, Qin Yichen tidak punya waktu untuk sedikit membungkuk, menghindari cahaya ungu, dan yang lainnya ditentang oleh gigi macan tutul. Pada waktunya, cahaya ungu meledak dan Xian Wei tersapu. Nak, hati-hati, kedua bajingan tua ini bukanlah dewa emas yang sangat tidak biasa. Di laut kesadaran, Hong Lian juga mengucapkan pengingat yang sama dengan Lu Xiaolu. Qin Yichen menatap sedikit, dan kesadaran bertarung pembangkit tenaga listrik kerajaan Tuhan begitu mengerikan sehingga dia hampir memecahkan setiap serangan gencarnya, dan serangan balik instan. Namun, kekuatan kedua gerbang tersebut tidak hanya tidak membuat Qin Yichen takut, tetapi membuat matanya yang menatap tampak lebih bersemangat. Sejauh ini, dia belum bermain melawan pembangkit tenaga God Realm. Bahkan jika itu hanya kesadaran bertarung God Realm, itu akan menjadi pertempuran sengit baginya, dan kesibukan yang langka.